Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah kesehatan bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekadar pengetahuan saya yang terbatas tentang kesehatan. Jadi kalian harus cari informasi yang lebih banyak ya tentang hal ini. Oke, kita masuk ke isi pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu berjudul manfaat puasa bagi kesehatan. Kalian kan tahu nih pengertian puasa ya. Jadi kan puasa itu kan menahan gitu, nafsu, khususnya untuk makanan dan minuman ya, selama jangka waktu tertentu. Kalau menurut ketentuan itu eh, dari terbitnya matahari atau azan subuh hingga eh, setelah azan maghrib atau azan maghrib itu dikumandangkan. Jadi selama itu gitu, kita menahan untuk tidak makan dan minum atau menahan nafsu kita gitu untuk berbuat buruk. Nah, ada beberapa alasan nih mengapa puasa itu dilaksanakan. Misalnya untuk ibadah tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Dan misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan gitu. Ataupun bisa juga dilaksanakan untuk alasan kesehatan atau mungkin kita bisa kenal sebagai puasa intermittent. Nah, itu juga biasanya ada peraturan gitu. Jadi makannya itu dalam jangka waktu berapa jam gitu. Jadi ada puasa juga, cuma dia berbeda dengan ibadah gitu. Jadi ini untuk alasan medisnya gitu. Nah, itu kan perbedaannya gitu. Ada yang dari sisi kesehatannya, ada untuk ibadahnya gitu. Nah, kalau dari sisi medis, nah puasa ini biasanya berhubungan gitu dengan konsumsi makanan dalam satu hari. Nah, biasanya kan kalau orang Indonesia nih ya, biasanya makan 3 kali sehari kan normalnya. Ada pagi, ada siang, sampai sore atau malam. Nah, 3 kali sehari tuh normalnya. Nah, kalau puasa dilaksanakan, biasanya ada yang hilang gitu. Salah satunya di siang harinya gitu, hilang kan. Yang biasanya siang hari makan gitu, istirahat makan, itu biasanya berubah. Jadi makannya pagi sebelum subuh atau sahur sama setelah maghrib atau malamnya gitu. Jadi makan siang tuh dihilangkan. Nah, itu kan berbeda gitu. Yang biasa 3 kali jadi 2 kali sehari gitu makannya. Nah, hal ini juga akan berdampak positif gitu, bagi kesehatan apabila dilakukan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi kita akan bahas nih satu persatu dampak positif apa sih yang bisa kita dapat gitu saat kita melakukan puasa dengan benar. Yang pertama dulu nih, yaitu menurunkan berat badan. Nah, berat badan pasti turun lah, jelas, karena yang biasa kita makan 3 kali sehari gitu kan, itu berkurang jadi 2 kali sehari. Yang biasanya makan apa ya, di pagi hari nih, misalnya sahur kan, itu biasanya juga nggak banyak-banyak kan, diseimbangkan gitu antara makanan sama minuman gitu. Kadang kayak lebih banyak minumnya malah daripada makannya, karena kan kalau puasa itu kan identiknya dengan haus kan. Kalau lapar mungkin bisa ketahan gitu kan, tapi kalau haus misalnya panas-panas, karena Indonesia kan apa ya, tropis, negara tropis, itu biasanya kan panas gitu siangnya, itu emang panas dan itu menyebabkan jadi kita dehidrasi atau kekurangan air. Nah, biasanya sahur tuh lebih banyak kita minumnya gitu daripada makannya gitu. Kalau kebanyakan makan katanya seret gitu, seret, jadi kan apa ya, kurang minumnya itu harus dibanyakin biasanya di sahur gitu. Lalu apa ya, karena kita makannya berkurang juga gitu, di sahur berkurang, terus pagi buka juga biasanya kan minum juga tuh yang manis-manis, makannya malah lebih sedikit makan padatnya. Nah, itu bahkan mempengaruhi berat badan, karena kan yang harusnya nih energi utama kita kan karbohidrat nih, misalnya dari nasi kita makan, yang harusnya ada malah nggak ada. Jadi tubuh kita tuh harus nyari sumber energi alternatif, maka akan digunakan cadangan energi seperti lemak gitu, yang biasanya menumpuk gitu kan. Kita kan kadang-kadang jarang ini ya olahraga. Nah, itu akan digunakan itu sebagai sumber energi cadangan.
alternatifnya gitu. Karena kan wah, nasi nggak ada nih, atau sumber energi utama kita nggak ada nih. Kita harus cari cara gimana caranya tubuh kita tetap berenergi, yaitu memecah lemak-lemak tadi yang biasa menumpuk gitu. Lemak-lemak yang ini ya, yang sebagai cadangan energi gitu, itu akan digunakan sehingga berat badan kita tuh akan turun gitu, karena terdapat energi defisiensi gitu. Nah, pokoknya tadi pertama tuh ya, daya berat badan pasti turun karena kekurangan energi. Nah, lalu dampak yang kedua nih, itu bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, jantung tuh bisa sehat gara-gara apa? Apa alasannya gitu? Nah, biasanya kan di jantung tuh ada penyakit namanya jantung koroner. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya penumpukan apa ya, kolesterol atau lemak-lemak tadi di saluran peredaran darah. Yang harusnya lancar nih peredaran darah, nggak ada hambatan, tiba-tiba ada lemak-lemak itu yang menumpuk gitu di dinding-dinding saluran darah. Nah, itu menyebabkan darah itu sulit untuk melalui saluran tersebut, sehingga jantung itu harus bekerja ekstra. Bayangin aja kalau misalnya air tuh mampet lah, ada kotoran gitu kan, itu kan pompa itu akan sulit untuk nyedot atau memompa apa ya, air gitu kan. Itu sama juga kayak jantung, jadi darah yang tersumbat tadi itu akan lebih sulit dipompa. Jadi jantung tuh harus bekerja 2 kali lipat atau 3 kali lipat, sehingga menyebabkan kelelahan jantung. Jantung tadi dia harusnya bekerja normal, dia harus 2 kali atau 3 kali lebih keras gitu, menyebabkan jantung tuh kelelahan itu kan. Nah, itu kan gara-gara tadi lemak tadi. Kalau puasa berarti kan nanti lemak-lemak tadi nih yang menumpuk itu biasanya akan dipecah, nanti akan digunakan itu sebagai sumber energi. Lemak-lemak tadi itu numpuk karena gara-gara nggak dipakai, karena kan masih ada ini apa namanya, kita makan nasi terus nih ya, energi tetap terus tersuplai gitu. Jadi lemak-lemak tadi itu nggak dipecah gara-gara tidak ada perintah untuk memecah tadi, karena energinya cukup dari nasi gitu. Kalau nasi nggak ada tadi gara-gara puasa, lemak-lemak tadi yang numpuk akan dipecah menjadi sumber energi, sehingga hambatan-hambatan tadi yang menumpuk-numpuk tadi itu di saluran darah akan hilang, sehingga saluran akan lancar dan jantung bisa memompa dengan normal. Nah, seperti itu. Lalu yang tiga nih, manfaat yang tiga. Tadi kan yang kedua udah tuh, menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga itu bisa mengendalikan nafsu makan. Nah, nafsu makan biasanya berhubungan dengan pola makan. Nah, kan biasanya kan 3 kali sehari nih. Siang kan hilang tadi kan gara-gara kita puasa. Untuk beberapa orang makan siang tuh penting. Kadang-kadang kan ini ada orang yang sakit lambung atau mah gitu gara-gara telat makan. Nah, kalau puasa karena sudah diniatkan ya, itu biasanya sakit sakit perut itu tidak akan terjadi, gara-gara ya tubuh tuh akan tahu, oh siang ini kita tidak akan dapat makanan gitu. Jadi lambung itu akan menyesuaikan juga produksi asam lambungnya. Jadi yang awalnya mungkin biasanya siang makan nih, tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, karena sudah diniatkan tidak ada makanan, akan diinformasikan ke lambung, kamu jangan produksi asam lambung gitu. Jadi ada komunikasi gitu lah antara otak gitu, niat kita sama organ-organ pencernaan, sehingga yang biasanya sakit perut ketika telat makan itu biasanya tidak terjadi karena kita sudah persiapkan gitu. Nah, tadi kan nafsu makan tuh yang biasanya ngemil kadang-kadang gitu, itu akan dihilangkan gitu kan, akan berkurang gitu tadi, gara-gara nafsunya sudah dikendalikan saat puasa gitu kan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu membersihkan tubuh dari racun metabolisme. Nah, ini berhubungan lagi sama pencernaan nih. Kan kita makan nih, makan tuh nggak semuanya itu bagus gitu, pasti ada racun-racun juga kan, kayak zat-zat aditif gitu yang harus disaring gitu di hati. Misalnya hati kan sebagai organ untuk menyaring racun-racun tadi, dan hasil dari metabolisme juga itu ada racun-racun juga. Jadi kan tubuh kita nih hidup nih, ada sel-selnya kan,
itu ketika mereka rusak atau bekerja dalam waktu tertentu kan pasti harus ada regenerasi kan. Nah biasanya itu pagi hidup itu melakukan adanya apa ya, zat-zat buangan gitu, ataupun zat-zat yang rusak gitu. Nah zat-zat yang rusak ini deh biasanya kan disaring juga di hati. Di hati juga apa ya, banyak fungsinya untuk pencernaan juga gitu. Nah kenapa bisa di sini saya sebutkan untuk apa ya, mendetoksifikasi racun dalam tubuh, gara-gara saat kita mencerna makanan itu juga ada racun yang terserap tadi. Nah ketika puasa dilakukan, maka eh, apa ya, sumber racun yang dari pencernaan itu akan berkurang karena kan istirahat nih, lambung nggak bekerja, terus usus nggak bekerja, sehingga si hati ini akan lebih fokus terhadap racun-racun yang sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya kita makan berarti kan harus fokus dua nih yang ada dalam tubuh kita, sama racun-racun yang baru yang dari pencernaan gitu. Maka ketika tubuh apa ya, pencernaan itu istirahat, hati akan lebih fokus ke dalam racun-racun yang sudah ada di dalam tubuh kita, sehingga hati itu bisa membersihkan lebih baik gitu racun-racun yang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah pokoknya seperti itulah intinya. Lalu yang kelima itu mengurangi potensi munculnya jerawat. Nah kalau jerawat ini biasanya banyak faktor ya, salah satunya itu karena produksi minyak berlebih gitu di muka ataupun di bagian tubuh lain, misalnya ada yang di punggungan, ada juga, jadi yang biasa kelihatan kan di muka. Nah ini biasanya ada penyebabnya itu gara-gara minyak berlebih juga yang dibuang gitu dari kelenjar minyak di kulit. Nah kan itu kan minyak yang biasanya dibuang tuh gara-gara kelebihan dalam tubuh, maka dikeluarkan melalui kulit tadi. Nah kalau misalnya kita puasa, berarti kan sumber karbohidrat kita berkurang nih atau nggak ada gitu, maka dibutuhkan tadi lemak-lemak tadi atau minyak tadi diubah menjadi energi. Dia harusnya dibuang misalnya di muka ataupun bagian kulit, itu akan berkurang, sehingga produksi tadi minyak di dalam kelenjar itu akan berkurang juga, sehingga mendekati normal gitu. Ketika mendekati normal ya berarti apa ya, aman gitu lah, wajah itu jadi nggak terlalu berminyak gitu, sehingga apa ya, bakteri itu nggak mudah berkembang juga. Tapi ada banyak faktor gitu, nggak cuma minyak berlebih tadi. Jadi faktor dari munculnya jerawat tuh kan ada minyak tadi, sumber makanan yang diproduksi oleh tubuh, lalu ada kotoran yang menyumbat, dan ada bakteri. Nah itu ada faktornya tuh tadi, ada bakteri, sumbatan di pori-pori, dan produksi minyak kita. Kalau misalnya kita udah mengurangi produksi minyak kita, berarti kita tinggal ngurusin bagaimana caranya membersihkan muka kita gitu. Jadi kan potensi makanan sudah kita hilangkan nih, walaupun masih ada ya, tapi kan nggak berlebih. Hanya kita bisa lebih fokus gitu ke pembersihan muka kita gitu, membersihkan dari apa ya, kotoran-kotoran yang menyumbat pori-pori. Nah pokoknya gitulah tadi 5 tadi yang sudah saya sebutkan tuh dampak-dampak yang bisa kita peroleh gitu. Nah tadi itu kan manfaatnya itu bisa kita dapat gitu apabila puasa itu dilakukan dengan benar. Misalnya paginya itu kita sahur makan, supaya menyiapkan ya minimal minum lah kalau misalnya kita nggak sempat makan. Karena kalau misalnya kita dehidrasi saat melakukan puasa, itu kita akan sakit malahan, bukannya sehat gara-gara puasa, malah sakit karena dehidrasi gitu. Ataupun ya makan, atau nggak makan makanan manis, misalnya minum apa ya, minum susu, atau susu kan udah lengkap tuh, ada protein, gula, air, itu udah masuk dalam satu kesatuan ya. Itu saat sahur itu penting ya, jangan kalian lewatkan gitu, karena itu energi awal sama minimal minum untuk menghindari dehidrasi saat melakukan puasa. Lalu yang kedua itu kita harus berbuka dengan makanan yang manis juga. Jadi kalian jangan fokus ke makanan-makanan yang berat dulu di awal malahan. Jadi kita harus fokus ke mendehidrasi atau minum minuman dulu, dan itu harus manis gara-gara tubuh kan kekurangan energi nih.
Kalau misalnya langsung berat-berat, maka tubuh tuh kekurangan energi untuk mencerna makanan-makanan berat tadi. Makanya di awal itu bagusnya gitu, minum-minuman yang manis kayak sirup gitu kan, atau es buah. Itu kan gula juga, buah itu kan ada gula alami juga kan. Nah itu biasanya lebih mudah untuk diserap gitu. Jadi gula-gula tadi itu akan memberikan energi gitu untuk menyiapkan pencernaan makanan-makanan berat gitu. Jadi energinya minimal kita isi dulu gitu sebelum memproses hal-hal yang berat gitu kan. Tadi bukan dengan makanan yang apa, minuman atau makanan yang manis lah gitu. Lalu yang ketiga tuh hindari konsumsi makanan berlebihan. Jadi berlebihan tuh dipaksain, misalnya karena lapar banget nih, atau enggak ya lapar banget saat mau berbuka kan lapar banget tuh, kalian maksa makan banyak gitu. Jangan jangan dilakukan gara-gara ya tadi, lebih bagus tuh minum dulu, tunggu 15 menit baru kalian makan gitu. Jadi biar tubuh tuh menyerap air, terus menyerap energi tadi yang manis-manis. Energi sudah, air sudah, nah kalian lebih siap gitu, tubuh kalian akan lebih siap gitu. Kalau saat sahur juga jangan banyak-banyak, gara-gara ya tubuh tuh menyimbangkan apa yang masuk dalam tubuh. Jadi kalian misalnya minum 1 liter gitu dalam waktu 1 jam gitu, itu biasanya akan kebuang juga gitu. Dan tubuh juga biasanya bisa sakit gara-gara tadi, yang harusnya menyerap secara perlahan ya, nggak langsung dimasukin 1 liter gitu. Gara-gara ya mau azan nih tiba-tiba, jangan dipaksain gitu lah. Jangan berlebihan juga ketika konsumsi makanan atau minuman gitu, karena itu nggak baik bagi tubuh. Ya itu aja lah saran-sarannya lah, supaya puasa kita tuh bagus gitu hasilnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jangan malah sakit malahan gitu, jangan malah sakit. Jadi intinya jangan berlebihan. Lalu mungkin ya sekian bahasan kesehatan yang bisa saya sampaikan gitu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa segala kebenaran yang ada di video ini itu semuanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel kita ini juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.